Hai, Hai, thank you banget hai. nih. Thank you banget Yay, sudah hadir sama-sama. hari ini. Happy to join. Hai semuanya, seru banget. Yes, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Thank you for the introduction ya. Thank you. Kayaknya panjang banget. Dan hari hari ini diundang sama teman-teman MIFX untuk ngobrolin ya, gimana sih caranya kita bisa tahan di badai pandemi ini. Yap. Oke. Mungkin Yap. kalau kalau boleh sebelum kita mulai buat penonton yang dari MIFX nih mungkin boleh share sedikit nggak kesibukan saat ini atau mungkin cerita value IMAX atau apa sih sebenarnya yang jadi fokus kalian saat ini? Oh, oke. So, a little bit about my background. Tadinya itu aku kerja di banking and insurance company. Nah, I learn about product and business development. Tapi ternyata I realize kok at that time tuh nggak banyak orang sebenarnya paham ya. Ya. Jadi mereka itu bisa terbuka ke investasi kalau memang lagi ke cabang. Sisanya enggak. Hmm. Oke. Oke. Okay. And then tahun 2017 aku memberanikan diri resign. At that time sih awalnya aku memang pengen program anak. Tapi ternyata there's a lot of opportunity out there gitu. Although waktu di resign itu aku merasa kayak I'm having a crisis ya gitu. Karena melepas corporate identity yang udah dibangun 8 tahun lebih itu it's not easy gitu. Hmm. Apalagi being a stay home mom gitu. Tapi there's a lot of you can do. Nah, Ya. ternyata callingnya itu memang ke financials. Ya, aku mulai menyadari itu karena ternyata banyak ya teman-temanku yang kalau nanya apapun, anything related ke finance, banking, asuransi, itu pasti gue jadi yellow pages-nya. Padahal nggak ya yellow Oke. pages-nya apa beda angkatan nih nggak tahu deh gue. So it's like when you Google-nya, Google Google-nya. gitu. Ya kayak gue nanya Alia dulu nih kalau mau tahu invest or anything. Nah, tapi memang ya buat aku resign itu lumayan krisis. Krisisnya apa tuh? I have no income. Ya. Kebiasa punya income steady bulanan itu Oke. ternyata enak banget. Tapi begitu nggak ada, gimana ya? So can you imagine gitu? Ya. So buat aku itu krisis. Jadi begitu pandemi ini, misalnya ada surut-surutnya gitu, aku merasa lebih tenang. Jadi sebenarnya you can take part kayak oke, di krisis ini mungkin kita latihan sedikit nih, ada sedikit-sedikit latihan Hmm. yang harus kita Ya. jalani, atau it's like eye opening moment gitu kalau ternyata oh my god, ternyata uang tuh serelate itu ya gitu, ternyata Ya. uang tuh bahan bakar banget nih buat hidup gitu, Iya. kemana aja gitu, where have I been gitu, terutama buat para millennials nih ya kan, aku Ya. juga ada sesi consultation gitu. Dan most of the mistakes-nya itu adalah kok uang gue ini kerja kemana ya? I don't know gitu. Tapi ternyata dikilik-kilik nih ya, karena anything about personal finance itu sangat personal nih sifatnya, Hmm. ya kan? Dan Ya. ternyata para pekerja milenial itu selalu merasa, oh gue udah kerja, gue udah lulus kuliah, bisa punya uang sendiri, so gue mau melakukan self reward itu, Oke. ya kan, buy this buy that gitu, punya ini Ya. punya itu gitu. Tapi kadang suka terlanjur kemana-mana. Jadi yang tadinya kayak oke lah, 6 bulan pertama gue mau beli gadget, mostly gadget lah gitu, Iya, iya, karena kayaknya betul. nggak keren, atau cewek misalnya tas branded gitu. Ya. Tapi ternyata kalau saja kita tahu nih our financial goals apa yang big, Hmm. tapi ya jangan kayak oke, financial goals gue tahun depan gue ganti handphone, no 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 no. If you have a bigger financial goals, itu Ya. akan bisa set you down untuk being discipline. Apa sih sebenarnya yang mau lo capai gitu. Apalagi dulu misalnya nih kayak
ASN gitu ya, Ya, pegawai-pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang kebetulan company-nya punya bonus yang luar biasa nih gitu kan. Sebenarnya sekali gebuk kadang ada tuh yang bisa DP rumah walaupun di ujung Jakarta ya gitu. Walaupun di ya. ujung Jakarta gitu. Tapi karena kita nggak tahu tujuan kita dan kadang kita mengecilkan diri kita nih kayaknya gue belum mampu deh beli rumah gitu. Hmm, Jadi yang biasanya bonus tuh kadang ada yang gede ya udah hilang gitu. oke. And Iya, then iya, you iya, don't know betul, betul. gitu. You don't know what you can do unless you prepare it. Kalau menurut saya sih itu gitu. Ya, Selama kamu nggak prepare apapun yang kamu mau tuju, kamu nggak tahu goalsnya apa, you will miss the opportunity. Ini saya ngomongin sendiri sih. baru, baru aku mau bilang, lagi nyindir aku gitu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya krisis yang milenial nggak banyak sadarin ya sebelum krisis kita ngomongin sebelum krisis pandemi nih. I think you need to know your identity crisis lah. Lo identitas finansial lo nih mau kemana gitu? Apakah Hmm, lo hidup untuk hari ini aja atau iya, masih ada next term atau bagaimana gitu? oke. Dan nah, gue menemukan kemarin buku bagus banget ya. Di buku itu dijelaskan sebenarnya gajah itu tidak menggigit. Which gajah kan gede banget kan, ya kan? Hmm, Yang ya. menggigit itu adalah mosquito alias nyamuk. Dan nyamuk ini tuh yang mengganggu kita banget gitu. So Oke. when you realize it gitu, sebenarnya money habit nih yang kecil-kecil yang kayak oh ya udahlah top up OVO, top up GoPay gitu. Itu tuh yang bocor-bocor halus. That's where your millennials money goes gitu. So pay attention to small spending. Karena dia jauh lebih menggigit dibanding yang seharusnya lo keluarin nih sekali gebuk dapat elephant Ya, gitu. very good analogy. Ya kan? It's a good Iya, iya, analogy. iya, iya. Ya, ya. Nah, makanya di krisis ini biasanya baru kelihatan tuh kayak bocor-bocor kecil yang akhirnya ngegulung gede itu ada di mana gitu. Hmm, Tapi kan kita nggak selamanya harus stay on that ya, pattern ya gitu. iya, iya. Sebentar, judul bukunya saya ingat dulu ya. Saya juga lagi mengingat sebenarnya itu apa. Soalnya biasanya aku taruhnya di elektronik. Ini on later lah. Bisa di story juga nanti kalau nggak. Bisa, ya, ya, ya. Iya, Tuh. iya. Atau nanti aku story, aku DM juga sekalian Sip. MIFX-nya. I think it's Oke, a thank really you. good analogy sih, ya. Nah, sebelum sebelum kita lebih dalam lagi, kalau misalnya kita lihat apa financial planning for a woman and a man itu Nah, sama atau beda sih sebenarnya gitu. What do you feel? What do you feel? Karena sebelum ini pembicara kita cowok semua oke, nih gitu kan. oke. So do you think it's the Lo, same? oke. Can you guess ya between me and my husband borosan mana? Uh, Husband sih kalau ini sih karena with me it's me gitu kan. The wife is the Oke, oke. saver sih. Nah, so Oh you ini answer kan, man and woman sebenarnya borosan yang mana nih? Oke. tergantung sih kayak. Sebenarnya sejujurnya at my age ya, ini kita klasifikasinya mungkin lebih baik pakai status ya. Karena kalau Hmm, pakai gender, when you are single, nggak punya ya, beban, ya nggak ada tanggungan, biasanya sama-sama aja. Boros-borosan oke, tuh lo ya, kalau nggak ada tanggungan atau still single gitu, iya, kayak lebih bebas lah dalam mengatur keuangan ataupun spendingnya. oke, ya, ya, make sense. Cuma ketika jadi ibu itu I think it over gitu. Kayak mau beli ini enggak deh buat anak, mau beli ini kasihan suami gue ngebayarin gini gini gini. Iya, oke, oke. Tapi in a way we have our own budget ya buat masing-masing. Yeah, of Nah, course, of course. begitupun di pandemi ini. Kalau kalau suami gue itu tipikalnya yang gini, if I want something ya, budgetnya segini, dia akan Hmm. berpikir gimana caranya ngegedein budget. Termasuk Hmm. trading. Ya, karena ada Ya, orang kalau dikasih gini, oke, gue mau something, so I need to save gitu. ya, ya. Tapi turns out gue satu rumah sama orang yang if I want this gitu, gue nggak mau nge-save gitu, karena gue Ya, ya, mau ya. kayak gini aja gitu, gue tidak mau ada Sama-sama, yang di aku juga trade gitu. off Iya, gitu. Nah, iya, iya. so what I'm going to do adalah gimana caranya gue bisa nambahin budget-budget itu. Hmm. Ya kan? Nambahin. Nah, ya gimana caranya nyari cara nih Oh, oke. biar Iya, iya. budgetnya kecapai tanpa mengurangi
budget yang lain gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Oke. Oke, you got it? Ah, Ya kan? Nah, kalau gue adalah orang yang kayak, aduh capek ya kayaknya mengusahakan lagi gitu. I think I had enough gitu. ya. Gimana caranya gue bisa nge-save? Here and that gitu. Bahkan tadi ada yang nge-DM gue, iya kak gitu. If you kan dalam hukum ekonomi itu ada yang namanya substitusi ya. Jadi Hmm, cara mengganti. You don't ya. always punya brand, misalnya lo nggak selalu beli kopi Starbucks gitu, so you can say okay to kopi kenangan yang harganya sepertiganya, you still get a coffee gitu. Nah, kalau gue tipikal yang melakukan itu, dan gue sebutnya downgrade. I'm fine untuk downgrade, selama gue Oke. tetap bisa mendapatkan apa yang harus gue dapetin sekarang ini gitu. Oke. Oke. Jadi kalau kalau kayak begitu, is it about balance atau maksudnya antara pasangan, do you balance each other out atau Ya, kayaknya compromise ya. Same thing compromise? like in this crisis gitu. Dan Hmm. amazingly sebenarnya ya, aku itu udah mulai trading lumayan lama, like 5 years. Tapi trading saham ya, belum Hmm. futures gitu. Tapi ternyata konsistensi dan determinasi dari my husband yang baru aja trading like 3 or 4 months, profit percentage-nya tuh jauh besaran dia. Oke. So in this crisis ya, there are a lot of things sebenarnya you can do gitu. Kan ditanya nih gimana sih caranya Ya. melindungi uang. Nah, Hmm. uang ini kan sebenarnya nggak usah krisis aja akan terus tergerus inflasi kan, Ya, right? betul, Ya betul. kan, inflasi Hmm. akan memangkas nilai-nilai uang itu. Ya. The only way ya dengan modal yang kita punya adalah invest. Hmm. Okay. And investing itu comes in every form. Jadi menurut aku gimana caranya kita buka mata, kita cari kesempatan. Oke. Ya. Oke. Dan to be honest ya, ketika aku dulu mau resign dari jadi karyawan, I thought trading akan menyelamatkan saya. Tapi ternyata saya salah. Karena waktu itu mindsetnya tuh pokoknya gue nggak punya gaji, gue harus bisa hidup nih trading for a living. Nah, kalau kamu terlalu banyak pressure, kamu nggak bisa tuh bertahan dalam mental yang tepat. Oke. Jadi Oke. sebenarnya it's okay, lo mau trading for living it's okay gitu, tapi itu proses. Nggak mungkin lo resign 1 bulan terus lo bisa menghasilkan trading for a living. Ya, Nah, ya, ya, pelajaran betul. yang bisa aku ceritain ya ke teman-teman, kalau memang kamu punya tujuan resign atau misalnya lagi nggak ada pekerjaan and you just want to start to in trading gitu, doing it dengan small portion. Oke. Oke. Jadi alokasi Basic. modal yang kecil gitu. Ya. Jadi prinsipku nih ya yang bisa aku share gitu adalah aset, ASET, Oke. affordable ya. Mm-mm. Kamu harus punya budget yang affordable, yang ini uang buat belajar, uang buat berproses. Kalau Ya. bertumbuh is okay, tapi kalaupun rugi, lo tetap afford kerugiannya. Jadi kerugiannya berapa nih? Katakanlah misalnya modalnya baru 1 juta. Gue cuma sanggup rugi 500.000. Ketika 500.000 lo udah loss, stop dulu. Stop dulu. Oke. Okay? And then S-nya itu adalah simple. Oke. Mungkin ada hal-hal simple yang harus kamu pelajarin. Make it a simple process. Ya. Oke. Setelah simple, ya. Karena sebenarnya trading itu 3 hal yang harus kamu ketahui. Kamu harus tahu candle, secara teknikal ya. Kamu harus tahu candle, chart, indikator, satu lagi sama stories. Stories. Storiesnya lagi mau kemana? Oke. Why? Gue bilang stories. Tahun lalu semua storiesnya Bitcoin. Saham dikacangin. Ya kan? Ya. Kayak semua story-nya lagi ke blockchain. Ya kan? Cryptocurrency. Oke. Nah, tahun ini masih beranjak ke tech stocks, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata story-nya tech stock di China, perusahaan-perusahaan China ini di-ban.
ya kan? Mm, ya, Ganti lagi story-nya, ya kan? Tiba-tiba Bitcoin bullish lagi, ya iya. kan? Heeh. Oke, maybe you can tell dari segi forex nih, gitu. Apakah forex juga punya story-storynya? Karena aku sendiri Hmm, pasti. rencananya memang nih ya, salah satu cita-cita dari dulu adalah trading forex gitu. Tapi jujur, masih so convince me buat temen-temen nih ya, karena menurut aku kayak gue nggak punya waktu, gue kerja di Ya. 9 to 5-nya WIB, jam di Indonesia nih gue kerja. Mm. Gimana ya kalau gue mau belajar trading, which harus di luar jam bursa gitu. Dan selain kripto ada futures, ya kan? Ya, 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 So ya. please convince us nih yang belum pernah trading futures, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, mungkin ini side track sedikit nih mengenai forex. Jadi kalau kalau forex itu sebenarnya very similar dengan apa dengan saham dengan kripto. Hanya saja sebenarnya kalau misalnya kita trading forex, kita sebenarnya kan bukan lagi membeli sebuah aset, tapi we're Ya, actually buying a contract, meaning it's not a physical asset, it's a virtual contract gitu kan. Kalau kontrak tersebut harganya naik, kita untung, harganya turun, kalau kita beli kita rugi. Nah, sebenarnya karena it's virtual, membuat instrumen ini jauh lebih lebih fleksibel. oke, Dan kenapa orang itu pada trading forex itu karena sebenarnya mereka bisa apa trading itu berkali-kali lipat. Artinya kalau misalnya kita ke money changer, misalnya kita beli dolar gitu kan, katakanlah dolar harganya misalnya 14.500, berarti $1 itu kan kita misalnya 14.500 ke 14.600, kita hanya untung Rp100 kan. 100, ya, Nah, in trading forex gitu, kita bisa bisa trading berkali-kali lipat dengan uang cuman 1% dari apa yang kita trading kan. Artinya kita bisa beli nih $100, tapi bayarnya cuman jaminan $1 gitu loh. Tapi kalau oke. Jadi untung, malah lebih rendah lagi ya? iya, untungnya 100 kali lipat. Kalau ruginya 100% juga dari uang kita gitu. Nah, itu Oke. yang sebenarnya yang kalau kalau orang nggak paham, Mhm. dibilang, oh forex itu high risk. It's actually high risk kalau kita overtrade gitu kan. Nah, Oke. problemnya orang itu yang masuk newbie yang tidak memahami ini, pengennya kan diklik buy itu sampai sampai uangnya habis gitu kan. Oke, oke. Sama lah, Oke. kalau kita punya tadi mungkin kalian bilang kalau kita punya uang 1 juta jangan ditradingin 1 juta kan. Yes. Ada money managementnya Ada, lah. ya, ya, Nah, ya, ada benchmarknya. so kalau kalau itu bisa dijalankan sebenarnya di forex pun resiko bisa di manage dengan mudah gitu. Selama kita Oke. nggak overtrade gitu. Dan Oke. the good thing is it's karena kita bicara currency, kalau saham kan kita tunggu tadi storiesnya gitu kan. Mhm. Now with forex, because it's US dollar, euro, gold, oil, all the commodities, and ini setiap hari pasti ada pergerakan gitu. Jadi Oke. sebenarnya di situ Ya. momennya itu jauh lebih banyak, momennya lebih banyak, dan bisa Oke. trading berkali-kali lipat. Cuma Oke. ya itu ya, any investment risk dan reward itu pasti setimpal. Jadi kalau kita mau ambil resiko yang sangat besar, ya pasti sorry, kita mau ambil reward yang besar, Yang resikonya juga besar, pasti. resikonya yang besar. Oke. Ya. Nah, tadi kan And disebutin I think you ada talk about risk currency. a lot. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ada currency, ada commodities nih ya. Hmm. Kalau untuk newbie, better yang mana dulu? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara untuk newbie, kita bicara kalau kalau di MEFX ya. Kalau di MEFX itu, kalau kita masuk aplikasinya si MEFX, itu kita menyediakan semua informasinya. Itu sekarang sekarang is very simple. Jadi ada berita fundamentalnya, ada analisa teknikalnya, udah dibikinin Oke. analisanya. Jadi dari analis-analis profesional di US, di China, di mana itu semua dipopulate semua di satu tempat. Jadi Oke. kita bisa baca, belajar menurut mereka, ya kan, Mhm, mhm. dan bisa nyontek gitu loh. Jadi mereka Oh, udah memberikan nih kira-kira nih kan kalau di trading ada yang namanya support resistance gitu kan. ya. Kira-kira harganya akan gerak di sini nih. Berarti kalau kalau kita mau beli, kita mau take profit di mana, kita mau stop loss di mana, itu sebenarnya it's actually already given gitu loh. Kita bisa bisa belajar dari sana. Oh, Sangat oke. simpel. Jadi mau pilih Sangat. forex, mau pilih gold, cukup simpel. Cuma itu kuncinya adalah Oke. kita harus paham jangan overtrade. Karena kita ngeliat di forex kebanyakan orang overtrade nggak pasang stop loss. Itu yang problemnya. Jadi karena giliran rugi ditahan-tahan habis Oke. gitu. Dan beda dengan saham karena ini virtual contract. Mhm. Kalau
ruginya bisa sampai nol. Kalau saham kan nggak bisa sampai nol. Maksudnya bisa, tapi kan nunggu kalau emitennya bangkrut gitu kan. Mhm, mhm. Ya, kalau di sini Oke. karena orang trading berkali-kali lipat, there is a risk of you losing 100% of your money. Itu yang mungkin perlu dijaga lah. Persepsi itu yang sering-sering kali ini sih. Oke. Nih, biasanya butuh waktu berapa lama sih to be confident and Bertahun-tahun. bertahun-tahun tetap ya? Bertahun. Oke, oke. Sama dengan saham lah. Kalau misalnya kita bicara saham atau kripto, mungkin kan Aha. kalau kita bicara orang mau profit, kita melihat trader karena di sini kan kita bisa melihat data semua orang trading kan. Kita bisa Mhm. melihat nasabah yang udah trading di kita dari mungkin dari 2008, dari 2000 eh, itu 2008 aku masih kerja di tempat lain, belum di sini gitu kan. Nasabahnya masih ada sampai sekarang gitu. Dan memang orang yang mengerti memilih itu. Nah, sama mungkin kalau saham kita melihat orang yang sudah profit tapi baru trading beberapa bulan mungkin harus diuji dulu kan, maksudnya ya semoga selalu Ya, profit, ya, tapi ya. ya kan, it's kalau kita udah melihat orang 5 tahun gitu baru kita bisa bilang oh ini trader yang konsisten karena udah pas market bullish, pas market bearish dia terus menghasilkan Profit. returns gitu ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. walaupun trading short term kan sebenarnya kita melihat hasil is long term gitu kan, konsisten atau tidak gitu kan. Iya. Tapi gimana tuh rasanya kan kalau oke, karena forex tuh beneran new for me gitu. Mm-mm. How is it trading forex di pandemi ini? Nah, sekarang jujur aku juga baru mulai tahun lalu sebenarnya baru mulai gitu Oke. kan. Aha. Baru mulai dan memang ya itu karena kita melihat gejolaknya luar biasa. Mhm. Waktu Covid apalagi kan harga emas kacau, harga minyak Minyak. kacau. Ya. Nah, forex itu bisa jadi kalau misalnya kita berasumsi harganya akan turun, kita Mhm. bisa sell barang yang sebenarnya tidak kita miliki. Jadi kalau harga turun Oh, dan oke. kita sell, kitanya untung gitu loh. I Jadi see. sebenarnya kita bicara very very liquid, very Mhm. flexible gitu kan, mau transaksi kapanpun bisa. Mhm. Tapi ya itu, selama kita bisa manage ukuran transaksi dan pasang stop loss karena pergerakannya sangat cepat gitu. It's high Oke. speed lah, sangat-sangat High high speed speed. ya. Dan marketnya Oh, buka 24 jam. Jadi kan marketnya nggak pernah tutup nih. Marketnya ya, buka ya, ya. dari Senin sampai Jumat Sampai. 24 jam. Artinya kita tidur itu harga gerak. Kalau nggak ada stop loss kita bangun bisa-bisa I nol. see. Oke, dan Gitu. stop loss-nya bisa diatur ya, di settings Bisa ya. diatur, Oke, bisa oke. diatur, bisa diatur. Kalau dari wajah-wajahnya sih tetap menghasilkan ya, kayaknya tetap glowing, glowing walaupun Kita trading karena di krisis ini. di share rahasianya. Enggak, Ah, sebenarnya karena kita melihat toolsnya. Mungkin ini effort dari tim kita. Ada tim edukasi, tim riset yang sekarang lagi berupaya untuk mengedukasi orang-orang supaya mereka lebih paham toolsnya dan cara pakainya. Karena kalau mereka paham, mereka pun bisa menikmati benefitnya. Karena kita ngeliat orang kayaknya kalau misalnya kripto atau saham kan di Indonesia sudah banyak edukatornya, banyak ya, sekolahnya gitu kan. ya, Nah, I think forex is about time. Kalau di luar negeri forex itu volumenya jauh lebih besar daripada kripto dan saham. Jadi saham. forex itu volumenya in total combine itu 6 triliun dolar per hari. Kalau nggak salah Wow, 10 kali atau 20 kali lebih besar daripada saham dan kripto gitu. crypto ya. Iya. Ya, ya, ya. Jadi ya begitu. So kan Oke, kita balik lagi nih ke ya, manage ya, uang saat ya. pandemi. Mungkin ini jadi pertanyaan balik untuk Alia. Kalau misalnya kita melihat forex itu kan kita bilang high risk gitu kan, high risk lah. Mungkin risk itu di manage tergantung ukuran kita transaksi tadi. Tapi apakah boleh kita investasi atau trading yang high risk di saat pandemi ini? Kalau misalnya memang income kita atau ini kita lagi uncertain lah gitu. Oke, jadi sebenarnya nih, uh, downside dari pandemi ini kan tadi aku bilang kan buka mata, and then ekosistem perekonomian dunia nih berubah. Salah satunya menurut aku adalah interest rate. Ya. Oke. Ya. Indonesia itu berada dalam titik terendah untuk interest rates. Ya. Ya. So if you want to generate returns, ya, you need to take the risk. Oke. Ya, ingat. Nah, ini aku Tapi jelasin sedikit. yang aset itu tadi ya, maksudnya selama take the risk-nya sesuai itu ya gitu. Ya, ya. Tadi kan affordable, simple, and then you Simple. need to evaluate.
Jadi Hmm. kalau kamu berinvestasi, kamu tetap harus mengevaluasi lagi nih gitu. Hai Mas Oke. Beki. You need to evaluate ya proporsi money kamu, ya kan? Terus proporsi risk kamu, ya Hmm. kan? Dan apa aja sih kesalahan yang you keep doing it? Karena yang namanya manusia itu suka banget repeat the same mistakes. Nah, T yang keempat adalah tracking. Oke. Tracking performance tadi, tracking kesalahan, ya. Kenapa aku bilang ini tracking tuh penting? Nah, ini aku belajar di buku namanya Atomic Habit. Cara kita merubah habit itu, ya, dengan melakukan tracking. Hmm. Apa yang ada sekarang dan apa yang harus dibenahin. Kalau kita tidak tahu daftar trackingan yang kita perlukan untuk mencapai high Ya. performance ke depannya, kita nggak akan pernah bisa tuh mengubah, ya kan? So you need to do the tracking. Hmm. Ya. Sama in the Oke. trading, I believe kayak oke, gue loss segini nih gitu. Apa yang salah ya gitu. Ya, Karena ya betul. naturally kita keep repeating the same mistakes aja gitu. Kalau misalnya lo ke pasangan atau ke pacaran gitu kan, lo Ya. bisa compromise, lo bisa ngomong gitu. Tapi when it comes to trading atau investing with your own money, siapa yang akan ngomong? Yang akan ngomong Hmm. ya loss-lossnya gitu, nih merah kenapa lagi ya? Apa gue bego aja ya gitu. You wouldn't know gitu, Ya. ya Oke. kan? Ya kan? Dan itu menurut aku salah satu cara melindungi uang adalah Hmm. dengan melakukan tracking. Hmm. Trackingnya di mana gitu? Trackingnya ya di budget kamu. Trackingnya di ada bocor di mana. Trackingnya apa yang harus saya lakukan ya gitu. So you make the list of tracking itself gitu. Oke. Oke. Clear. Clear. Nah, Ya. sekarang kan posisi posisi orang-orang kan beda-beda nih. Jadi Mm-mm. mungkin we go through the common skenario yang umum lah gitu ya. Misalnya Ya. kalau misalnya orang mungkin kalau dia udah ada surplus berarti dia invest clear. Kalau misalnya orang yang lagi pas-pasan atau bahkan defisit setiap bulan, Ya. kapan kira-kira waktunya untuk invest? Apa kita harus istilahnya tega dan mendisiplinkan diri atau No. what do we do? No. Terus Kalau gimana? tidak ada income, tidak ada budget, do not invest. Oke, oke. Ya, gue akan say it bluntly gitu. Kenapa? Ketika lo nggak ada budget, lo nggak ada income, lo nggak ada alokasi dana, berarti masalah lo tuh bukan di investasi. Masalah keuangan lo adalah gimana caranya nyari income. Oke, So you oke. need to focus on how to find an income, bukan how to invest. Akan lain Menarik. ceritanya kalau oke, gue nggak punya kerjaan, income nggak ada, tapi I have the budget. Ya, kalau nggak Ya, ada budget, nggak ada income, maksa investasi, what happen? Semuanya minjem ke pinjol. ya, betul, Based betul. on ini aja ya, kayak kenyataan-kenyataan pahit gitu. Oh, gue mau invest, gue mau sekian lah. Itu tadi yang aku bilang di awal-awal, lo akan punya emotional unstable aja gitu. Nggak stabil deh emosinya karena, oh gue harus ngalahin bunga pinjaman gue setiap harinya gitu. How Ya, would you ya do betul. that kalau lo baru mulai berinvestasi? Akan Ya, sangat different story lagi ya. Saya selalu bilang kayak every person has a personal finance story gitu. Lain ceritanya kalau emang uh, kamu udah jago, udah tahunan berinvestasi gitu, sehari Mhm. 2%, sehari 2%, you go for it gitu. Oke, oke. Berarti pertama tadi kan kita bicara tadi financial goals gitu kan. Dari situ kita Ya, finance income. Habis itu kalau misalnya income kita udah bisa stabil, baru the next step baru investment gitu. yes, Kurang lebih yes, seperti itu. Of course ya, ada dana darurat and ya, all the other things ya. Yeah. Oke, ya. oke, clear. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara income kita pas-pasan nih gitu. Mhm. Ada tips nggak gimana caranya kita bisa mungkin gimana kita bisa squeeze uang lebih lah gitu dari income kita, karena semua orang pasti kan ya tadi ya kita bicara Ya, apa uangnya habis mulu untuk top up e-wallet dan ya, ya, hal-hal ya, lain, e-commerce dan semua ya. II lainnya. Oke.
Gimana caranya punya budget, stretch the budget kalau income-nya pas-pasan, Hmm. right? Ya kan? Caranya maksa. Oke. You need to push yourself untuk nyisain dulu nih berapa persen. Hmm. Karena gini, seberapapun gaji yang kamu terima akan kerasa ngepas. Oke, Ya, ya, fair, fair, oke, ya. ya Mm-mm. kan? Gimana kalau kamu mengubah sistemnya? Ketika kamu terima gaji, kamu Mm-mm. auto debit, katakanlah 5%. Misalnya dari 5 juta, udah 250.000, right? Hmm. Jadi yang kamu dapetin langsung, yang kamu lihat adalah 4.750.000. 250.000-nya udah Hmm. masuk ke auto debit. Oke, And then you oke. can focus dengan apa yang udah ada gitu. Ya, ya. 250.000-nya udah kayak ya udah gitu. Nah, itu Oke. cara yang saya lakukan. Kenapa ketika di auto debit langsung masuk ke rekening investasi, you will try to adapt dengan budget yang ada. Hmm. Hmm. Itu instingnya manusia. Ya, oke, oke, oke. Dan itu kalau kalau misalnya pendapatan kita katakanlah apa tidak terimpact. Kalau misalnya sekarang apa katakanlah kita punya pendapatan kita ada yang mungkin sudah bisa stretch, ada yang belum bisa stretch. Terus katakanlah selama pandemi ini pendapatannya berkurang. Apakah Ya, investasi kita berkurang atau oh enggak yang itu jangan ditawar, yang ini yang di stretch atau bagaimana kira-kira? oke. Investasi itu gunanya untuk menumbuhkan uang, ya kan? Hmm. Hmm. Fungsi yang kedua adalah untuk digunakan. Nggak mungkin investnya didiamkan. Ya. Ya betul. Ya. Soalnya di satu sisi aku juga udah banyak denger banget kalau aduh banyak banget dana darurat yang udah habis, Hmm. ya kan? Iya, Karena iya, sebenarnya iya. fungsinya dana darurat dipakai untuk darurat, ya kan? Hmm. Kenapa memaksakan diri? Ya, ada orang yang kayak memaksakan diri untuk minjem dibanding untuk mecahin investasinya. Hmm. Ya oke. Malah Ya. bayar bunga di situ. Yes, ngapain Iya, kamu ya. bayar bunga, padahal kamu bisa ngambil dari investasi kamu. Karena investasi kamu itu digunakan untuk tujuan hidup kamu nanti. Nah, sekarang nantinya kan belum kepake nih. We Hmm. can rebuild again loh gitu. Ada hal yang sekarang nih necessary gitu. Ya. So it's okay untuk mengambil investasi kamu. Toh nggak harus dipecahin semuanya gitu kan. Hmm. And that's the beauty Betul. dari investasi-investasi yang ada sekarang ini. Kamu bisa cairin anytime. Sejelek-jeleknya saham sama reksadana T+3 gitu. In the Iya. same week, kita udah bisa dapat uang. Dan Oke. jangan disedihin gitu, ya gila banget nih investasi gue udah habis gitu. And then you focus gitu. Ini dengan sisa investasi gue ini, better invest di mana lagi ya gitu. Don't Hmm. fokus dengan ya udah investasi gue udah jebol nih gitu. No, fokus tetap gimana caranya gue bisa numbuhin investasi gue. Toh yang sekarang gue bisa pakai nih pas crisis. Ya. It's all about the Oke. mindset itself sih. Ya, ya. Oke. Oke. Menarik. Berarti kalau misalnya kita kita punya dana darurat kita pakai, nggak ada dana darurat kita butuh investasi juga sebenarnya uang Ya, kita juga yang sudah memang ya. di saving for this purpose gitu kan, boleh kita pakai. Nah kalau misalnya nggak ada nih, kalau belum ada, kira-kira sumber dana darurat itu dari mana sih? Utang boleh nggak Pinjam. sih gitu? Iya, minjem itu Oh do's and boleh. don'ts-nya minjem kira-kira gimana? Oke. Jadi selama utang itu digunakan untuk kebutuhan kamu sehari-hari, it's okay. It's Hmm. common, ya. Utang Oke. itu udah ada dari zaman Masehi, you name it lah, any Ya. religion, ya. Agama apapun itu memperbolehkan utang. Yang nggak Hmm. boleh itu utangnya nggak dibayar. Hmm. Nah, Oke. 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 What we need to learn dan diingat, utang itu punya etika. Ada Hmm. etika yang baik berhutang, ya kan? Sama aja kamu nge-treat utang ini kayak ke financial institution. Mereka juga melihat kemampuan bayar kamu seberapa. Ya. Dengan meminjamkan kamu uang, ada nggak jaminannya? You can do the same. Ya. Hmm. Treat utang ini profesional. Maksudnya gimana gitu? Oke, katakanlah aku pinjam nih gitu. Aku pinjam ya uang gitu. Berapa gitu? Katakanlah misalnya untuk kebutuhan kira-kira 3 bulan aku butuh 5 juta nih gitu. Soalnya aku lagi nggak ada kerjaan dan segala macam.
Mm-mm. 5 juta gede juga ya. Iya gitu. Tapi biar kamu lebih tenang, aku kasih agunan ya gitu. Kamu boleh deh megang you name it, misalnya adanya handphone atau apa gitu. Give satu benda sebagai token of trust. Oke, Ya. oke. Itu depend juga sih sama orang yang kamu utangin, dia mau terima atau enggak. Iya, of Itu course. cara yang Iya. pertama. Cara yang kedua, tulis. Make IOU. a formal agreement aja Surat gitu. hutang gitu ya. Nah, Ya ya, surat yang perjanjian. dinyatakan hutang. Mm-mm. Mm. Digunakan untuk apa, berapa jumlahnya, kenapa. Dengan ini kamu melakukan, ini itikat baik saya loh sebagai orang yang berhutang, karena memang gue butuh, Mm. karena Oke. gue butuh gitu. Mm. Dan ditandatangani. Nah, yang ketiga, kalau kamu butuh waktu lebih untuk menjalani hutang ini atau untuk membayar, paling tidak kasih tahu H-3 sebelum jatuh tempo. Ya kan? Oke, iya, Jangan, iya, iya. imbasnya apa? Dari hutang ya imbasnya biasanya relationship. Mm. And then kamu juga nggak tahu gitu, apakah kamu akan meminjam lagi ke orang lain tapi Oke, namanya udah jelek duluan atau apa gitu. You never know lah apa yang bisa dilakukan orang kalau dalam keadaan terjepit gitu. oke. Makanya biasanya kalau misalnya ada yang mau berhutang, saya tanya dulu nih, lo butuh berapa? Apakah dikembalikan bisa dalam jangka waktu berapa? Mm. Ya kan? And then dikira-kira aja dia mampu nggak ya gitu. Kayak misalnya kalau abis di PHK, kayaknya nggak mungkin deh dalam 3 bulan gitu. Tapi kalau Mm. memang kamu mau membantu, kasih aja, oke, 6 months nggak apa-apa gitu. Oke, oke, oke. Oke. Jadi tadi kalau kalau gitu lebih baik berhutang ke teman dan Ya, keluarga ketimbang ya, yang soft loan. formal. Ya, Soft loan nih. Oke, namanya ya. soft loan. Ya, Karena ya, oke. biasanya nggak ada bunga. Nah, Hmm. closingannya ketika kamu mau melunasi hutang, you can pay more Hmm. ya sebagai imbal hasil bunga Iya, iya, iya. atau send a gift, kasih hadiah. Oke. Iya, iya. It's Oke. it's it's a gesture aja gitu, nggak usah hadiah yang mahal atau apa gitu. Hmm, Tapi hmm, ini yang akhirnya suka merugikan adalah karena nggak ada etikanya. Dan hmm. biasanya nih ya, kalau orang lagi kepepet, lagi nggak clear pikirannya, ya bawaannya jelek aja. Kayak merasa dia victim of all ini gitu. Padahal Iya, ya, iya, iya. aku percaya ada orang baik yang mau aja gitu minjemin, tapi mungkin nggak as a full amount atau bagaimana persyaratannya, makanya you need to talk. Hmm. Kalau misalnya berhutangnya ke lebih dari satu orang boleh nggak sih? Misalnya angkanya katakanlah aku Ya, perlunya misalnya sekian gitu kan? ya Boleh nggak sih minjem dari 3 orang gitu? bisa. Selama tetap ada etikanya tadi seperti yang tadi Kak Ali bilang. Yes, yes, yes. Berarti Buat mungkin transparan aja gitu ya? ya, secara transparan it's okay. Mau minjem ke berapapun. Tapi ingat, kalau kamu sebagai peminjam nih ya, apalagi kamu udah berumah tangga, let your partner knows. Oke, oke. Ya, Ya, karena sebenarnya in a marriage, financial issues itu udah responsibilities berdua. Emang apalagi kalau pria ya yang harus meminjam biasanya tuh ego banget, dan kayaknya better istri aku nih nggak tahu iya, gitu. biar nggak stres Tapi gitu. ya it doesn't work that way. Siapa Ya, tahu istri kamu juga punya cara kreatif, atau justru misalnya kamu bisa pinjem hmm, eh, katakanlah anting atau cincin sebagai bahan tadi yang aku bilang, jaminan. hmm. So we need to learn more about money ethics. Oke, money ethics. Oke, iya, Ya, menarik. ya. Hmm. Berarti kalau misalnya kita bicara seperti itu, tadi kan kita bicara eh, kalau investasi boleh dipakai gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya eh, kita kita butuh living, istilahnya biaya hidup gitu, Mm-mm. apakah eh, ke- jual gadget dan lain-lain, apakah itu Oh ya, itu iya, itu dulu gitu ya? Iya. ya, Hmm. ya. Jadi kita kita downgrade List dulu down, gitu kan.
Nah, biasanya gini, kadang kalau udah kepepet, coba deh kamu diem di rumah sehari aja baik-baik. Apa sih yang bisa di-sell? Hmm, Any pre-love. Ya. ya, Itu satu. Yang kedua, ketika kamu melist down hal-hal barang-barang yang kamu punya, kamu akan tahu betapa banyak uang yang terbuang-buang. So next, ketika kamu mau make a transaction untuk membeli iya, sesuatu, iya, you will think about it. iya. You will think about it. Mm-mm. Oke, Itu oke. lumayan menyadarkan saya kayak, oh my god, banyak ya gitu. Kita nggak tahu Oke. staff yang kita punya karena kebiasaan selama 100 tahun kapitalisme ini kita adalah manusia yang mengkonsumsi, Hmm, bukan manusia yang meng-create. Kita creating something as our job. Tapi tiap hari coba berapa banyak hal yang kamu konsumsi, berapa banyak hal yang kamu bikin. It's a two different thing. oke. Ya. Dan itu masuk masuk tracking juga kan, part of Ya, tracking gitu kan, bahwa kita yes. kita track jadi kita tahu. Oke, oke, sip, sangat sangat clear. Dan kalau misalnya kita bicara, mungkin ini ada pertanyaan di zona abu-abu nih. Kalau Mm-mm. misalnya rumah tempat tinggal itu investasi nggak sih? Enggak, Nggak ya? enggak. Oke. Berarti Ingat, belinya yang secukupnya gitu. Kalau ya, itu. enggak. Investasi itu adalah something yang bisa generate money. So, ketika Hmm, kamu membeli, kamu tinggalin, apakah rumah mengenerate money? No. Rumah itu ketika kamu beli untuk rumah tinggal, costly. Bayar ya ya. listrik, bayar pajak, isi Bayar. Ya, rumah, maintenance. ya. Oke. Jadi Berarti kalau rumah tempat tinggal is not an investment. Oke, kalau kalau edukasi bagaimana? Jadi misalnya kita bicara belajar trading, kan sekarang kalau Hmm. misalnya kita mau belajar investasi, mau belajar trading kan ke edukator-edukator pasti ada fee-nya gitu kan, ada uang Ya, sekolahnya. Itu termasuk investasi nggak tuh? itu termasuk investasi. Kenapa? You will generate more, tapi later. Hmm. Jadi Ya, investing in yourself is okay gitu ya? yes. Investing in yourself, it's okay. Karena tujuan akhirnya adalah kita menghasilkan sesuatu dari apa yang kita bayar sekarang, Hmm. ya kan? Dan berharap dong tentunya bisa menghasilkan lebih dari apa yang Ya, ya, udah ya, kita ya. tanam. That's the principle of investing. Oke, oke. Nah, sekarang kalau 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 misalnya kita bicara seperti itu, berarti kalau misalnya orang, misalnya flip side-nya kita melihat Hmm. apa opposite-nya gitu kan. Kalau orang udah misalnya dia punya pekerjaan yang menghasilkan gaji yang lumayan gitu kan, dia udah surplus gitu. Uh, uh, Mungkin banyak yang merasa gue mah nggak perlu invest gitu karena ya udah alhamdulillah gajinya cukup nih gitu untuk hidup, Oke. bisa Ya, manage. ya, ya. Kalau seperti itu gimana? Ya kalau seperti itu aku sih cuma bilang sayang sekali. Karena Oke. remember, tadi kita bahas ada yang namanya inflasi. Oke. Okay? And Hmm. then you don't know what will happen kamu ke depannya. Karena ya, kita bersusah payah menghasilkan apa yang kita punya sekarang. Ketika kita tidak produktif nanti, investasi itu yang akan mengenerate untuk kita. Hmm. Kalau kita Ya, nge-build-nya nanti, ketika too late, ketika kita pensiun, kita telat tahu caranya, kita kehilangan waktu untuk ngegemburinnya. ya, ya. So, ya, it's okay untuk lo merasa okay, cukup dengan apa yang ada sekarang, but you will miss all the opportunity aja. Dan tanyain ke diri lo, apakah tabungan itu cukup ketika lo udah nggak bisa bekerja, ya kan? Dan yang kedua, money yang di earn-nya ini, ya, Ya. apakah dalam mata uang apa nih? Hmm. Kenapa Oke. saya bilang gitu? Saya lumayan ngobrol banyak sih sama pensiunan ya. If you wanna have a money wisdom, you need to talk a lot with the retired. Interesting, betul. Ya. Dan dari contoh-contoh role model pensiunan yang sukses itu, they diversify currency. Hmm. Never depend on a single currency untuk hari tua lo. Oke. Poin yang sangat menarik. Dan itu asumsinya karena mungkin apa nilai rupiahnya
kuat atau lemah gitu ya. Maksudnya Ya, mungkin juga dolarnya lemah. ya. Oke. Contoh misalnya orang Jepang, ya. Orang Jepang tahun 90 2000-an awal Jepang nih kuat banget. Tapi apa yang terjadi di 2013, 2015 mata uang yen itu hanya 80 sampai 90 per rupiah. Hmm. Although setelah 8 tahun dari 2013 yen itu naik 50%. Oh, oke. Sekarang di Wow. 120 atau 130. Satu yen 120 atau 130 rupiah. And then cek ke Singapura. Singapura dalam 10 tahun terakhir ini udah naik berapa? Like 50% juga. Iya benar-benar. Dari 6.000 7.000 sekarang udah 10 11.000 ya. Betul. Same goes with Canadian, Australian, Kapan dan rupiahnya mereka ya? nah mereka so you need to know gitu kalau lo nggak pernah tahu ada information apa outside you never talk dan kita learnnya dari success story juga kan apa Mm-mm. sih yang membuat orang-orang ini berhasil di masa pensiun toh ketika mereka kerja juga gajinya hampir sama kok sama manusia-manusia lain gitu Ya. they diversified they take the risk untuk melihat luar negeri oh ternyata misalnya di luar negeri ini gini 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 ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Dan kalau kita bicara tadi pensiun itu apa topik yang sangat-sangat menarik. Kalau Mhm. misalnya nih sebelum kita invest eh, proteksi gitu, insurance, terus Oke, abis itu yang seperti itu penting nggak sih? Itu dulu atau ya. itu optional? Jadi secara prinsip, yang pertama itu adalah pondasi. Pondasi itu adalah dana darurat. Hmm. Oke. Setelah dana darurat kita cukup, Hmm. baru kita ke protection. Protection Oke. itu di insurance. Oke. Setelah insurance, baru kita bisa ke investment. Kok kenapa nggak investasi dulu baru asuransi? Nah, pentingnya you have a protection karena you need to protect yourself. Hmm. Hal yang kita nggak tahu kita kapan sehat, kapan kita tiba-tiba sakit, atau amit-amit cacat, dan kita tidak bisa produktif, asuransi itu diharapkan bisa mengcover our financial protection. Bukan Hmm. kalau misalnya investasi duluan gitu, tapi kita tidak berasuransi, uang Ya. yang telah kita hasilkan untuk invest malah kemakan nih buat asuransi. Hmm. Ya, ya, betul, 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 betul. Ya. Ya. Oke. Oke, berarti mungkin aku coba summarize sebelum sebelum Ya. kita melihat ada beberapa pertanyaan yang kayaknya seru juga tuh. Jadi pertama kita problem pertama yang paling umum terutama millennials itu tidak punya financial goals sehingga pas Ya. dapat uang pun mereka seringkali menggunakan itu not optimally karena ya itu nggak Ya. ada goals gitu ya. Jadi pertama kita punya goals dan kalau kita udah punya goals kita cari income dulu dan balance lah antara hidup untuk hari ini dan planning untuk besok. Tadi ada uh, live for today or tomorrow gitu kan. Terus kemudian kita bicara stepnya mungkin pertama tadi kita bicara fondasi, ada dana darurat, terus habis Ya. itu kita protect Insurance ourselves, insurance dan ke proteksi-proteksi yang investment. lain banyak bentuknya. Terus kemudian baru investasi gitu ya. Ya. Dan trading is So, okay yes, of selama course. selama ada tadi kita bicara alokasi, jadi kita cari kesempatan, resikonya sesuai, alokasi modalnya sesuai Ya. tadi dengan prinsip aset itu ya. Ya. Mungkin kalau yang mau tahu aset yang baru tune in nanti bisa nonton di IGTV, kepanjangan kalau aku share, tapi menarik sekali. Nah, terus tadi ada kita bicara juga kenapa investasi itu penting karena tadi kalian mention bunga bank sebenarnya lagi di titik rendahnya sehingga Ya. kalau kita nabungnya saat ini di bank sebenarnya nilainya kecil sekali gitu ya. Ya. Karena uang kita barang akan semakin mahal mungkin uang kita grow-nya nggak seberapa gitu. Ya. Dan tadi Karena itu juga untuk kalau misalnya mau membuat uang kita bertumbuh, we need to be brave enough untuk take the risk. oke, ya. Ya. Risk reward gitu kan pasti sebanding kalau di saham Ya. ada ininya di kripto, di forex dan sebagainya pasti ada. Nah, terus tadi kalau misalnya investasi kita perlu dipakai kalau memang dana darurat habis is okay gitu kan karena toh uang Yes. itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tujuan investasi juga itu. Dan pertama kalau memang kita butuh
cairkan investasi dulu, kalau bisa jual aset, bisa downgrade di mana kita downgrade di mana, budgetnya di press. Kalau nggak ada baru kita kalau perlu Pinjem, hutang, last itu hutang last itu resort oke, lah. Ya. ya. Dan hutang itu lebih baik kalau misalnya kita mau berhutang, kalau bisa dapat soft loan dari teman atau dari keluarga, seseorang yang mungkin percaya sama kita, Ya. um, antara percaya atau kasihan sama kita, mau bantu kita, kita minta Ya, tolong. ya. dan Cari dari dan inner circle dulu lah. ya, dan sangat penting kita ketika diberikan kepercayaan tersebut, kita punya etika yang baik terhadap orang yang membantu kita, uh, satu atau multi pihak, dan juga etika transparansi dengan pasangan, dengan keluarga, karena kita sebenarnya satu tim gitu ya. Jadi Yes. uh, kita mencari solusinya bersama, karena siapa tahu pasangan kita punya ide yang lebih baik, Ide lain atau atau punya, solusi lain. Ya. ya, atau selama ini ngumpetin uang, kita baru tahu. Yeah, you will never know, right? Semoga, iya, nggak jadi minjem. Nah, ini mungkin nanti ada pertanyaan mengenai hutang, karena ada pertanyaan dari penonton. Dan yang terakhir tadi kita bicara juga ketika investasi tadi ada poin diversifikasi, belajar Ya, dari orang yang udah pensiun. sudah pensiun. Mm-mm. Mereka melihat long term, nilai setiap currency mungkin beda-beda, dan Ya, kalau uang kita hanya di rupiah saja, ada risiko di situ. ya. Tapi tetap cinta rupiah ya. Tetap net income rupiah, cuma mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa kita Ya, diversifikasi. oke, menarik. Thank you banget, poin-poin yang sangat-sangat simple, sangat actionable, sangat insightful. Nah, Ya, mungkin waktunya masih ada waktu beberapa menit. Aku mau list down pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru nih. mhm. Tadi ada pertanyaan mengenai hutang. Ada yang ngambil KPR dan sekarang income-nya terganggu. Nah, Ya. kira-kira kalau baru ngambil KPR terus sekarang karena pandemi, Ya. income-nya terganggu, kira-kira solusinya gimana ya? Solusinya coba tanya dulu ke bank, ya, Hmm, karena biasanya bank itu memiliki cara untuk merestrukturisasi, ya. hmm, Cuma memang persyaratan tiap bank itu berbeda. hmm. Nah, syarat merestrukturisasi itu cuma dua nih pilihannya. Memperpanjang tenor yang Oke. akhirnya, oke, memperkecil jumlah pinjaman setiap bulannya, tapi dalam jangka panjang bunganya jauh lebih besar. Oke. Oke. Memperkecil cicilan maksudnya ya? Ya, Ya. ketika cicilan jumlahnya kecil, tentu tenornya, periode waktunya kan akan bertambah panjang. Dengan bertambah panjangnya waktu, berarti bunga yang dibayarkan kan juga semakin banyak, Hmm, ya. ya, Tapi betul. apa yang kita hadapi adalah keadaan saat ini. Dan Hmm, this is the best option adalah dengan merestrukturisasi. Ingat, yang namanya pinjaman kalau disertai dengan itikat baik, ya, we can find the solution, termasuk juga ke bank. Ya, I believe nggak cuma satu kasus doang yang menghadapi KPR macet. Pasti ya, banyak di oke, luar sana yang betul. kurang lebih punya kasusnya sama. Ya. Dan sebagai pihak bank, ya, lebih baik saya memiliki nih tetap ada orang yang mau membayar dibanding kredit ini jadi macet. Karena resikonya lebih gede buat bank. Win-win juga jadinya. Ya. Yes. Dan yang harus kamu pertahankan adalah kredit rating kamu sebagai peminjam. Ketika itu tercoreng, itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun untuk kamu bisa keluar dari blacklistnya bank. Oke, oke. Ya, Dan itu ke efek kalau misal kredit rating itu kalau sampai kita gagal membayar cicilan gitu. ya, Ya. dalam sekian waktu lah gitu. Hmm, Biasanya kayak ada lampu kuning dulu, lampu oranye, sampai lampu merah, baru lampu hmm. hitam tuh. Oke. Nah, Ya. apa yang terjadi nih? Saya kasih sedikit bocoran ya. Untuk teman-teman, di sepanjang karir kalian, kalau misalnya kalian ingin berkarir di perusahaan-perusahaan tertentu, mereka juga melakukan credit checking. Ya. Apakah kamu bermasalah dengan uang dan credit rating kamu? Ada Oke. beberapa kasus yang kayaknya on paper,
ya nih orang bagus banget nih CV dan segala macamnya gitu. Hmm. Tapi turns out ya dari perusahaan ini merekrut dan do the background checking termasuk credit checking kamu tidak bisa Oke. berjalan dengan baik, you will miss the opportunity untuk punya kesempatan bekerja di perusahaan. Oke, berarti jaga credit score itu sangat-sangat penting gitu ya, karena Ya, impact-nya bisa kemana-mana. ya. Oke, oke. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih. Tadi Oke. ada ini, kalau yang ini mengenai investasi, kita bicara mengikuti story kan, tadi ada Ya. story gitu. Nah, tentunya ngikutin story itu apa, dengan analisa juga kan, nggak cuman Ya. ikut-ikutan. Tapi maksudnya apakah umumnya kita invest di sesuatu yang lagi rame atau justru sebaliknya? Mungkin ada pertanyaan itu. Kita ngikut tren atau Ya. justru tadi kita ngikut yang apa, kita melihat yang tidak dilihat orang. Oke, in my personal opinion, secara saya investor retail, I go with the wave. Oke. So follow Jadi the trend. yang dimana kita ada hot, kita mencari peluang di sana ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menunggu kesempatan ini berbalik arah, ya kita nggak pernah tahu waktunya. Dan kalau kamu mau trading, you follow the wave, ya kan? Kita Ya, bukan market maker, bukan kita yang bikin wave-nya nih. betul. Iya. Oke. Oke. Pengen nanya-nanya lagi, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita sudah habis. Jadi Oke. thank you banget. Semoga kita bisa ada sesi kedua nih. Maybe soon Yay. kita ini. Tapi Siap. seru banget, dan very simple, very practical, very insightful. Thank you banget Kak. Sampai ketemu. Sama-sama.